Dan saya lihat dulu satu persatu yang ada dalam Zoom ini siapa saja. Ini ada Alvira, Ananda, Andre, Aulia, Ayu Widyastuti, oke, Bella, Dery, Desi, Destiana, Dewi, oke. Nah, ini kan direkod, jadi kan saya bisa langsung mengetahui siapa saja yang ada di dalam sini. Jadi tidak perlu repot. Oke, terakhir ini Zainuddin Nasution, ini sudah update ya. Baik, selanjutnya ini kita untuk pertama kali, jadi kita masih melakukan kontrak perkuliahan ya. Kita akan melakukan kesepakatan bersama untuk perkuliahan kita ini. Untuk mata kuliah metode penelitian pendidikan, Metopel ya, atau biasa disingkat dengan Metopel ini, berapa SKS ini? 3 Pak. 3 SKS, Pak. Oke, 3 SKS artinya durasinya adalah 2,5 jam. Kita masuk di jam 10.45 ya. 10.45 itu berarti selesai jam berapa kalau 2,5 jam? 1.25. 1.25 ya. Ya, ya intinya jam 1 lebih kayaknya. Kalian di hari ini ada berapa mata kuliah? 2 Pak. 2 Pak. Tadi pagi ada kuliah berarti? Ada Iya, Pak. Pak. Ada. Oke. Total kalian 1 minggu berapa hari untuk perkuliahan di jadwal? 4 hari Pak. 4 hari Pak. Banyak sekali. Semester 8 tapi. Semester 6 Pak. Oh sorry ya, 6, semester Pak. 6 ya. Oh ya, oke. Oh baiklah, sebenarnya kan jadwalnya kurang menurut saya sih terlalu menanggung gitu ya, karena kan kepotong sholat zuhur dan macam-macam itu menurut saya kurang efektif. Kalau bisa kan sebelum zuhur udah kelar gitu ya, cuman kan nggak mungkin diselesaikan karena tadi pagi kalian ada kuliah kan? Iya Pak. Oke, nanti aja sambil berjalan. Untuk sementara jadwal kita tetapkan masih tetap sama, gitu ya. Kemudian kalau saya lihat dari daftar peserta, ada 45 mahasiswa yang mengontrak di mata kuliah ini. Ada yang perbaikan, saya lihat itu anak 2017, ada kurang lebih 5 atau 6 orang. Saya lihatkan dulu ya. Ini saya tutup dulu. Oke, saya bisa lihat dulu mana tadi ya. Sebentar. Oke, ini daftar peserta yang ini saya ambil dari portal langsung ya. Ini ada 5 orang anak perbaikan. Hadir semua di sini nggak? Yang 5 orang ini, mulai dari Natalia, Andre, Suci, Melinda, Saud, Saud ya, oke. Hadir orangnya? Hadir, Pak. Hadir Pak. Perhatikan, saya tidak membedakan ya, mau kalian perbaikan maupun anak yang reguler, anak semester 6, sama tuntutannya, tidak ada perbedaan. Jadi sistem penilaian saya samakan, tidak ada perbedaan ya. Jadi ya harus kalian mengikuti aturan yang kita sepakati bersama nanti di sini. Oke, jangan diam-diam aja. Kalau diam-diam aja ya nilainya diam juga gitu ya. Oke. Kemudian selebihnya ini mahasiswa angkatan 2018. Tadi pagi ada yang melapor katanya dia belum ngontrak ya karena ada kendala yang lain. Ya silakan aja nanti ini artinya datanya mungkin ada bertambah lagi gitu ya. Sebenarnya anak 2018 berapa orang? 41, Pak. Berapa? 41. 41. Berarti 1 orang lagi. Ini kan 45 ya. Kan 5 orang tadi itu anak 2017, berarti ada 1 lagi yang belum. Tapi
Walaupun begitu, secara portal mungkin belum dilaporkan, tapi tetap ikutin aja yang belum bisa isi itu. Jadi tetap masuk di dalam grup, ikuti perkuliahannya, tugas-tugasnya diikutin gitu ya. Ya mungkin nanti di pertengah jalan baru bisa ngontrak ya silahkan aja. Yang penting jangan sampai nggak ikut sama sekali karena itu saya pertimbangkan di penilaian saya. Oke, baik. Sistem perkuliahan ini kita nanti akan selalu menggunakan Zoom dan ini sudah saya record ya. Kemudian untuk selebihnya ya nanti kita akan banyak menggunakan Zoom ya. Jadi WA itu untuk informasi dan macam-macamnya melalui WA. Untuk perkuliahan nanti kita melakukan diskusinya melalui Zoom di sini ya. Mungkin nanti ada juga kita gunakan psikologi. Apa itu psikologi? Udah pernah ya pakai psikologi? Udah, Pak. Oke, ya, oke. Tidak ada masalah dengan psikologi. Berarti nanti akan saya share juga link psikologinya ya. Kode aksesnya nanti akan saya share. Mungkin psikologi itu kita pakai untuk soal-soal ujiannya nanti di sana. Mungkin kayak kuis, kita ada kuis nanti ya. Kemudian ada soal, ya pokoknya mungkin ujian-ujian nanti kita melakukan melalui psikologi. Bahkan mungkin UTS gitu ya. Atau yang lainnya. Saya tidak banyak menggunakan portal. Kenapa? Ya kita ketahui sendiri portal itu kadang-kadang ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Jadi untuk optimalisasi perkuliahan kita di mata kuliah ini, saya perkuliahan menggunakan Zoom. Ya. Terus kalau nggak bisa join gimana? Saya nggak memperdulikan itu. Yang bisa join silahkan, yang nggak bisa join ya nggak masalah. Ini ada rekodnya. Nanti rekodnya ini akan saya share lagi di dalam grup WA yang tidak bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Ya bisa melihat dari mengulang gitu ya, melihat ulang lagi di sana. Jadi informasi tentang perkuliahan, ilmu-ilmu yang kita pelajari bersama ini nanti bisa dipelajari lagi. Yang sudah ikut pun misalkan belum paham lagi atau pengen diulang juga masih bisa gitu ya. Ya mudah-mudahan ini nanti mungkin saya share-nya di Google Drive atau mungkin melalui YouTube mungkin ya, nanti share-nya, nanti ini video ini kita share di YouTube gitu ya. Dan saya selalu belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau saya lihat di pengalaman sebelumnya saya mengajar itu mahasiswa saya full, walaupun saya Zoom pasif semuanya. Bahkan ya dia ikut Zoom, habis itu videonya dimatiin, entah dia di mana, mau tiduran, mau dia jalan di mana. Nah, seperti itu saya lihat. Dan itu mengurangi respek saya terhadap mahasiswa. Kenapa? Kalian pengen nilainya bagus, tapi begitu dapat nilai jelek, pada komplain semuanya. Padahal selama kuliah macam mana bentuknya, kan itu dia. Dapat D baru komplain, Pak kok saya dapat D, bla bla bla, kan gitu dia. Kuliah dosennya ngajar sendiri, tidak sendiri di Zoom, nggak ada yang komen, nggak ada yang nanya, nggak ada yang itu. Kasih tugas, kerjain, kan mana gitu ya, jangan seperti itu. Nah, dan sekarang saya lakukan perubahan-perubahan yang lumayan signifikan. Salah satunya nanti dari sistem penilaian. Sistem penilaian saya nanti akan saya buat lebih adil lagi ya. Ya ini saya tawarkan nanti kita tawar-menawar di sini ya. Bagaimana sistem penilaian saya seperti apa begitu ya. Oke, kita mulai dulu dari mata kuliah kita ini yaitu metode penelitian pendidikan matematika. Nah, ini mata kuliah wajib dan kalian wajib menguasai ini. Mau tidak mau wajib tahu, tak boleh tidak. Kenapa? Karena ini adalah mata kuliah sebagai dasar kalian nanti menyusun skripsi, ya. Ingat, mulai semester 7 di situ kalian sudah mulai memikirkan rencana penelitian kalian nanti. Karena tugas akhir kalian nanti dianggap layak sebagai sarjana ketika kalian sudah bisa menyelesaikan tugas akhirnya yaitu menyusun skripsi atau melakukan penelitian. Gitu ya. Nah, mau tidak mau ini harus kalian pahami, kalian kuasai benar, ya boleh tidak tahu. Makanya ini malah menjadi syarat wajib menurut saya. Kalau nggak lulus ini sebenarnya nggak bisa lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Gitu. Bahkan nyusun skripsi pun nggak boleh seharusnya ya. Nah, gimana wong ini nggak lulus kok dia nyusun skripsi? Apa yang disusun nanti kan itu dia. Dia nggak tahu metodologi kan itu dia. Padahal skripsi itu adalah penelitian. Penelitian itu tidak lepas tentang metodenya. Bagaimana kalian metode menelitinya. Nah, oke.
Jadi di sini akan saya kasihkan bekal tentang itu bagaimana tentang pengetahuannya, pemahaman tentang metode penelitian, kan itu dia. Kemudian apa saja yang kita bahas di sini ya banyak ya. Nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis penelitian, kemudian metode ilmiah itu seperti apa, bagaimana mencari penelitian, bagaimana mencari studi literatur pustaka dan yang lainnya gitu ya. Desainnya kayak mana, bagaimana teknik pengumpulan data, bagaimana menganalisisnya dan macam-macam akan kita bahas di mata kuliah ini. Dan tugas akhir dari mata kuliah ini adalah produk. Apa produknya? Kalian harus sudah memiliki rancangan proposal penelitian. Jadi mata kuliah ini itu berbasis produk. Jangan salah. Jadi yang menjadi patokan saya adalah nilai-nilai tugas dan nilai-nilai produk yang kalian kerjakan nanti. Kan itu dia. Dan juga termasuk proses ya. Jadi proses perkuliahan nanti akan kita ukur juga di sana. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Pak, Silakan. ini nanti materinya Bapak share di mana, Pak? YouTube-nya ini, link YouTube-nya nanti, video kita Zoom ini kita record ya. Materi ini rekordannya ini ada. Nanti rekodnya akan saya share di WA. Kalau filenya juga nanti akan saya share ke kalian di grup WA. Tapi setelah perkuliahan belum nggak saya tim. Jadi sementara kalian melihat aja langsung dari video yang dari Zoom ini aja dulu. Ya nanti saya share materinya ini juga. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini sumber rujukannya. Saya tidak ada buku khusus. Mata kuliah saya ini tidak memakai buku khusus. Cuman saya ada 2 buku yang berbahasa Inggris. Ini tentang metodologi penelitian. Tapi kalau kalian baca buku-buku di luar ini, silahkan di toko-toko buku itu banyak dijual tentang metodologi penelitian. Tapi kalau bisa kalian beli yang metodologi penelitian pendidikan, ya, karena supaya lebih spesifik. Kalau memang kalian ingin membaca buku-buku literatur tentang metopel ya, tapi ambil metodologi penelitian pendidikan, gitu ya. Karena karakternya sedikit berbeda penelitian pendidikan dengan penelitian yang lain, kan itu ya. Walaupun dari jenis dan metode penelitiannya itu sama itu juga, tapi kan beda subjeknya. Misalkan penelitian orang pertanian dengan pendidikan pasti jauh berbeda kan itu ya. Karena subjeknya mereka banyak tentang tumbuhan, tentang hewan, tentang macam-macam. Sedangkan kita kan manusia gitu ya. Jadi sistem perlakuannya berbeda. Metodologinya mungkin bisa sama gitu ya. Oke, ini buku yang kita pakai. Kalau mau nanti juga saya share soft file-nya ada. Ini file semuanya. Jadi saya nggak jualan buku. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah uraian materinya kita nanti. Pertama ini kita kontrak kuliah dengan introduction dan nanti akan saya kenalkan beberapa bagaimana mencari sumber rujukan dan sebagainya. Kemudian minggu kedua nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis penelitian. Kalau sudah tahu jenis-jenisnya, baru kita nanti bagaimana sih mencari masalah penelitian itu. Nah, setelah itu kita akan mengkaji tentang sumber rujukan. Bagaimana mencari sumber rujukan. Kemudian kita akan memfokuskan risetnya apa, bagaimana penentuan variabel, baru mendesain. Gitu ya. Ini sudah sampai bab 3, baru nanti kita UTS di semester 8, pertemuan ke-8-nya ya. Kemudian masih desain kita lanjutkan, kemudian kalau udah didesain metodologinya, kita baru bahas tentang instrumen. Instrumen itu alat ya, jadi kalian kalau meneliti kan butuh instrumennya, alatnya. Nah, alat untuk penelitiannya itu bentuknya seperti apa? Beta metodenya, beta alatnya. Kan itu dia ya. Kemudian kalau sudah dapat alatnya, bagaimana cara mengumpulkan datanya? Nah, cara mengumpulkan data ini juga penting. Makanya di sini juga nanti akan kita kaji gitu ya. Kemudian setelah dikumpulkan datanya, bagaimana cara menganalisisnya data itu? Itu penting. Baru nanti di terakhir kita akan ada produk-produk yang harus kalian kerjakan, bagaimana menganalisis jurnal. Jurnal nasional, baik jurnal internasional, bahkan nanti di situ ada kita menganalisis pra-proposal penelitian, gitu ya. Baru kita UAS. Oke, sudah tergambarkan ya apa yang kita pelajari di sini.
Dari sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan tentang apa yang akan kita bahas di sini? Atau ada hal lain? Silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke topik yang lainnya. Pas? Halo? Anybody home? Terdengar suara saya? Benar, Pak. Oke, jangan diam aja. Ditanyain diam aja kalian. Oke, ini kuliah ya, jangan dianggap ini main-main ya. Jadi kalian sambil jalan-jalan, saya harapkan nggak kalian duduk di tempat gitu ya. Karena saya lihat Desiana itu duduk di depan, itu bagus ya. Karena ya kalian harus berasumsi seperti di kuliah di tatap muka, kan kalian juga datang ke kampus, duduk di kelas kan itu ya. Ini juga sama. Jadi, aduh. Jadi mindset kalian tentang perkuliahan ini harus dirubah. Jadi ya kalau memang ada perlu ke belakang dan sebagainya kan bisa izin ya, maksudnya ya silakan aja, nggak izin pun nggak apa-apa. Tapi usahakan kalian duduk di tempat yang nyaman gitu ya, jangan jalan-jalan lah. Gitu ya. Kecuali ada hal-hal yang urgen gitu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, nah ini sistem penilaian saya. Nah, Sahrul, kau lagi di mana itu, Rul? Itu pula dia. Lagi di gunung mana dia tadi itu? Lagi di rumah, Pak, tapi lagi rame di rumah. Jadi terus kau di mana itu? Dikunci lah di kamar. Ada pula di kamar. Itu tadi nampak di luar gitu. Di kamar enggak tembus apa, Pak? Enggak, suaranya enggak kedap suara. Oke. Baik. Ini sistem penilaian saya. Ini yang saya tawarkan. Ya, ingat saya di sini berbasis produk. Jadi ujian tidak menjadi penentu utama saya. Jadi produknya, produk itu adalah di tugas-tugas yang menjadi patokan saya. Tugas saya kasih poin sangat besar. Jadi jangan sembarangan ngerjain tugasnya ya. Masih terdengar dengan baik suara saya di sana kan? Masih, Pak. Untuk tugas itu saya persentase 30%. Kenapa? Tugasnya 30% ya di sini ya. Apa aja tugas? Banyak sekali tugasnya di sini karena ini berbasis produk, nanti akan ke sana. Kemudian ada partisipasi. Ini partisi, salah ini ya. Proses perkuliahan. Jadi partisipasi dalam perkuliahan. Ini saya kasih skor 15%. Jadi jangan salah ya. Jadi saya akan menandai kalian dalam perkuliahan ini seperti apa. Partisipasi kalian dalam pembelajaran daring ini menjadi skor kali saya. 15%. Sangat besar sekali. Kehadiran saya kasih 5%. Kenapa 5%? Saya biasanya 10%. Ini saya nggak mau 10%. Karena kalian kan tinggal pencet aja dari HP, habis itu tidur pun bisa kan? Ya kan? Kalian tinggal pergi kemana pun bisa. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, makanya kehadiran saya kasih 5%. Kalau 10%, kalau kalian datang dari rumah ke kampus, duduk di kelas 10%, itulah bentuk penghargaan besar kita gitu ya tentang kehadiran. Ini kalian udah di rumah, nanti kadang-kadang sambil main game, atau habis itu online, habis itu masuk Zoom, udah habis itu ditutup videonya, tahap apa kalian di luar itu saya nggak tahu, kan itu dia ya. Nah, iya, Pak. Makanya kehadiran 15%. Yang paling besar itu di partisipasi nanti. Jadi partisipasi jangan salah, 15% itu gede ya. UTS Iya, Pak. 25%. Partisipasi contohnya, Pak? Ya kalian aktif dalam perkuliahan. Oh, oke, Pak. Ini siapa ini yang ngomong ini? Belum nampak mukamu. Nah, kita tengok dulu. Pak. Zainuddin itu, Pak. Hah? Zainuddin, Pak. Zainuddin, Pak, namanya Zainuddin. Oh, ya videonya belum Di nampak. kampung. Saya nggak peduli. Sekarang saya udah zaman seperti ini.
saya tidak lagi nggak peduli dengan alasan kalian, Pak, nggak ada jaringan apa, oke lah. Saya sudah nggak mempedulikan itu. Bukan nggak peduli berarti bukan nggak saya perhatikan. Saya sudah saya rekod di sini. Yang nggak ada jaringan nggak bisa ikut, ya berarti partisipasi nggak ada. Kehadiran bisa aja diisi kehadiran kan. Tapi untuk materi tetap akan saya share nanti. Jadi masih dapat mengikuti perjalanan perkuliahan. Jadi masih bisa gitu ya. Partisipasi dalam perkuliahan ini tiap hari akan saya perhatikan di situ. Oke, UTS 25%, UAS 25%. Berapa nilainya itu semuanya? Pas ya 100 ya? Pas, Pak. Oke. Jadi kalau kalian cuma hadir doang, ngerjain UTS, ngerjain UAS doang, itu masih nggak lulus itu. Berarti kan cuma 55. 55 itu skornya apa di situ? D. Masih dapat D kalian ya. Nah, jadi untuk bisa lulus, kalian harus tugasnya bagus, 30% itu gede dan itu harus bagus, jangan ngasal-ngasal. Sekarang zaman canggih, ya. Saya bisa ngecek kalian tuh ngambil dari jurnal siapa, ngambil dari tulisan siapa, itu sangat mudah sekali saya ngeceknya. Ya. Jangan ditipu-tipuin lagi. Zaman sekarang kalian nggak bisa nipu-nipuin orang, ya. Apalagi mata kuliah ini. Kalian satu kalimat aja, kalian ambil dari orang lain, tulisan orang itu bisa saya ketahuin. Ya. Pakai apa? Banyak sekali. Ya kan? Saya ya pakai Google juga bisa diketahui. Apalagi kalian ngambilnya dari searchingnya dari Google, udah pasti ketahuan. Kalian nyari, oh Bapak ada tugas bikin proposal, searching di Google, proposal penelitian, oh ketemu kalian ambil. Ya ketahuan saya. Kalian dari Google. Mau cari dari mana kalian lagi? Saya cari kejar lagi. Saya punya aplikasi plagiarisme checker. Plagiat itu menyontek, jadi cek menyontek. Itu ada aplikasinya lagi sekarang. Itu bisa men-searching semua data yang ada di internet, bukan hanya Google. Semua data di dunia ini bisa di-searching dari situ. Akan kalian bisa dikejar dari situ. Dari mana? Linknya pun dikasih. Ini tulisan ini ada di link ini dan sebagainya. Ya, saya lebih menghargai mahasiswa benar-benar menulis sendiri, mengungkapkan idenya, tulisan dia menggunakan kata-kata dia sendiri, itu akan lebih saya hargai daripada copy paste, ngambil dari internet dan sebagainya. Nanti akan kita ajari bagaimana caranya mengsadur atau membuat tulisan yang mengambil dari pendapat orang. Ada pendapat orang, ada ide orang, tapi kita redaksinya kita perbaiki, ya itu harus di situ tugas kita. Meresume, merangkum itu boleh, tapi kalau kalian copy dan pastekan di situ, nah itu nggak bisa lagi. Nggak akan saya tengok-tengok lagi, saya ngelihat aja langsung ketahuan biasanya. Apalagi pakai Word, ya. Tulisan dari Word itu kita bisa ngecek, dia itu tulisan manual langsung diketik atau copy paste itu bisa dicek, jangan salah. Kalian nulis di Word, kalian copy paste dari tulisan orang, kalian kirim ke orang lain, itu bisa saya cek itu bahwa itu bukan ketikan kalian. Itu bisa nampak tandanya. Di Word itu bisa dicek kan. Yang ngerti Microsoft Word udah paham itu. Jadi jangan komplain dengan nilai. Biasanya yang bermasalah di nilai itu berarti dari penilaian saya itu banyak hal. Salah satunya di situ. Tulisannya tidak original, tidak asli tulisan dia sendiri. Ya, itu pasti saya nggak akan bisa ngasih nilai tinggi di situ. Pasti nilainya di bawah. Tapi bukan nggak saya luluskan ya. Pengalaman kemarin itu seperti itu. Ya masih dapat lah B- atau mungkin C gitu ya, atau ya kalau memang dia masih lengkap yang lainnya bisa dapat B lah kan itu dia. Tapi untuk mendapatkan A itu susah, nggak mungkin gitu ya. Kecuali memang benar-benar original dan standarnya sudah sesuai, itu dapat A gitu ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan atau ada komplain tentang penilaian dari saya? Silahkan dikomplain. Pak, harusnya UTS-nya sama UAS-nya 10% aja misalkan. Boleh. Ayo, silakan. Ada yang mau menawar? Tentang persentasenya. Halo. Ini di kesempatan pertama, ini kontrak ya. Inilah bentuk kontrak kita ya. Jadi saya memberi kontrak ke kalian. Ini kita sepakati bersama ya. Partisipasi ingat di sini ya saya keaktifan kalian nanti akan saya nilai gitu ya. Oke. Ada pertanyaan?
Ada komplain? Udah clear ya? Ini tentang kontrak kita nih ya, tentang nilai ini ya. Ya, Pak. Insya Allah clear, Pak. Udah ya, oke. Kalau memang tidak ada permasalahan, berarti ini yang kita pakai penilaian nanti saya. Jadi saya menilai berdasarkan persentase ini ya. Tugas 30%, partisipasi 15%, kehadiran 5%, UTS, UAS 25% masing-masing. Jadi total 100% gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan. Ini kurikulum vitae saya, kayaknya kalian udah tahu semuanya. Ada yang belum kenal saya di sini? Udah, Pak. Kenal semua ya. Ini masih tetap ini kurikulum yang lama ini. Ini salah. Ini anak udah salah ini, harus diupdate ini. Anaknya nambah satu lagi. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi istrinya belum nambah. Istrinya masih satu ya. Istrinya masih satu. Masih satu. Berarti ada niat nambah Bapak ini. Loh, ya kan kita laki-laki kan boleh sampai 4. Kalian jangan protes. Iya, Pak, iya, Pak. Pasnya itu, Ya, Pak. Pak. Alamatnya juga belum diupdate. Saya udah berubah alamat di sini, bukan di Marenda lagi. Saya sekarang di titik kuning, Jalan Brigjen Hamid, Gang Seroja. Aku pun di Marindol. Ada yang di Brigjen Hamid sini? Ada Pak. Nah, saya di Brigjen Hamid, Gang Seroja. Kau di gang apa? Di Runa itu Pak. Ya, nggak tahu saya baru pindah ke situ, jadi nggak tahu daerah situ. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan hal yang lain. Ini tentang kontrak kita ya, ini nanti saya share boleh. Yang kedua berkaitan dengan jurnal. Ada yang tahu jurnal nggak di sini? Silakan komentar. Apa itu jurnal? Itu dulu. Basic kita nanti banyak dari jurnal. Dan tugas akhir kita kan nanti mereview jurnal ya. Iya, Pak. Ada yang tahu jurnal? Ilmiah ya, Pak. Apa? Nggak usah ragu-ragu ngomong. Nggak ada yang salah di sini. Nabila. Dari Nabila Rahma, ayo silakan. Apa? Jurnal itu semacam karya tulis ilmiah, Pak. Oke, terus? Gitu aja. Yang ada yang menggunakan metode penelitian kayak gitu. Oke. Nabila udah pernah menulis ilmiah? Gimana, Pak? Sudah pernah membuat karya tulis ilmiah? Enggak kedengeran? Pernah membuat karya tulis ilmiah belum? Nabila? Oh, belum, Pak. Belum pernah. Oke. Oh, karya tulis ilmiah. Kalau tugas-tugas yang dikumpul kayak jurnal itu juga itu termasuk Pak. Hah? Kau ini nanya yang apa ini? Siapa nih? Jaunidin? Dan kadang Pak ada itu tugas disuruh bikin jurnal. Emang kalian udah pernah disuruh tugas jurnal? Belum pernah, Pak. Belum pernah buat jurnal. Review jurnal udah pernah. Review jurnal itu pernah. Pernah review jurnal. Iya, Pak. Mata kuliah apa itu? itu? Bu Asnarni itu. Bu Ramadhani. Bu Asnarni kemarin bikin laporan. Bu Ramadhani, Pak. Himpunan logik. Himpunan dan logika, Pak. Himpunan Dan logika. Oke. Terus seperti apa jurnal-jurnal yang kalian review itu? Jadi apa itu jurnal? Oke, udah tahu berarti jalan jurnal kan? Berarti udah tahu jurnal.
Halo, ada yang komen lagi Kak? Jurnal, apa itu jurnal? Silakan komen dulu. Nanti saya Saya Pak. Siana, yuk silakan. Jurnal itu bisa diartikan juga sebagai semacam publikasi ilmiah itu yang berisi semacam suatu artikel di mana seseorang itu membuat suatu karya tulis ilmiah yang kelak nanti akan dipublikasikan secara berkala gitu Pak. Ya, hampir mendekati iya. Jadi jurnal itu adalah bentuk kumpulan artikel ya. Tahu artikel ya, jadi artikel ilmiah. Jadi bahasanya jurnal itu jamak ya. Jadi kata jurnalnya jamak, jadi banyak. Jadi kumpulan. Jadi jurnal itu kumpulan dari beberapa artikel ilmiah. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah berarti dia artikel itu tulisan ya. Jadi tulisan yang mengikuti standar metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu kan ya mengikuti prosedur yang jelas ya. Jadi bagaimana kalian ada sebuah masalah diselesaikan dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu mulai dari ada membuat rumusan masalah, tadi yang saya katakan membuat desainnya, metodenya apa, valid tidaknya, sampai membuat kesimpulan gitu ya. Nah, itu adalah metode ilmiah. Nah, di situ dari dilaporkan dari hasil riset sebenarnya, hasil riset yang dilaporkan dalam bentuk artikel. Nah, kumpulan daripada beberapa artikel ini itulah yang disebut dengan jurnal. Nah, cuman kita biasanya kan bahasanya sekarang sudah mengalami apa ya, kalau di orang bahasa itu mengatakan perubahan makna gitu ya. Kalau jurnal itu sebenarnya adalah kumpulan artikel. Sekarang jurnal itu sudah mengalami pergeseran maknanya. Kadang-kadang satu artikel aja juga bisa disebut namanya jurnal gitu ya. Ya tadi kalian kan pernah nggak kalian mereview jurnal? Padahal kalau mereview jurnal berarti mereview puluhan artikel gitu. Jadi jurnal itu bentuknya seperti buku jadinya. Jadi kumpulan dari ada beberapa artikel dikumpulkan jadi satu dalam bentuk sebuah buku gitu ya. Nah, cuman sesuai dengan perkembangan zamannya, sekarang jurnal itu tidak mesti harus dibukukan, nggak harus di print out. Tapi malah sekarang wajib di-online-kan. Nah, makanya nanti ada istilah dengan jurnal online dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kalian mencari jurnal? Biasanya atau artikel ya? Dari Google Scholar. Dari Google Scholar, Pak. Ya. Google Scholar. Bukan, Google Cendekia. Google Cendekia apa Google Scholar? Google Scholar. Google Scholar. Untuk nyari jurnalnya biasanya, Pak. Hah? Biasanya dari Google Scholar untuk nyari jurnalnya. Google Scholar apa Google Cendekia? Sama. Dua-dua. Dua-dua, Pak. Dua-dua, Pak. Dua-dua. Ya itu sama aja. Kalau bahasa Indonesianya Google Cendekia, bahasa Inggrisnya Google Scholar. Kalian ini diputar gitu aja. Kalau HP kalian, kalau melalui HP, kalau settingan kalian HP-nya bahasa Indonesia, pasti munculnya Google Cendekia. Ya. Kalau settingan kalian berbahasa Inggris, ya munculnya Google Scholar. Ya kan? Tapi sama aja itu, linknya juga sama. Ya, Google Scholar itu adalah, Google Scholar itu, ada yang tahu nggak apa itu Google Scholar? Nah, sekarang saya putar lagi. Ayo, apa ini? Si Puput Mawarti. Ayo, silakan. Apa itu Google Scholar?
Yang kamu tahu apa, Untuk Put? mencari jurnal. Website untuk mencari jurnal. Oke, bagus. Yang lainnya ada yang punya perbedaan pendapat nggak? Siapa lagi ini? Panggil yang nggak nongol-nongol ini. Mana tadi? Zainuddin. Zainuddin mana dia? Udah kabur. Kan? Udah nggak dengar. Apa, Pak? Kan? Baru dia. Dari mana kau? Dari kamar mandi? Hah? Dari Sosa, Pak. Dari sini. Aidin, apa yang kau tahu dengan Google Scholar? Kau pernah nggak buka Google Scholar? Kalau dari bahasanya, Google yang biasa digunakan anak-anak sekolah, Pak. Apa pula itu? Google itu banyak. Ada Google Form, Google Classroom, ada Google Scholar, ada Google Drive, ada Google, banyak sekali Google itu. Sekarang Google Scholar. Salah satu Google Scholar. Berarti kau nggak pernah itu. Salah satu Google yang mendukung pembelajaran. Nah, salah itu. Google Ya, tapi yang Scholar itu dicari, apa? Pak, Google Scholar itu Nah, biasanya bukan pencarian materi pelajaran. Biasanya itu banyak jurnal atau kayak Bapak bilang tadi, artikel-artikel yang sifatnya publikasi ilmiah. Oke, jadi sangat berbeda ya. Kalau kalian lihat di Google ya, kalau yang ditampilkan ini share screen saya nampak kan? Tempat kalian share screen saya nampak nggak? Nampak, Pak. Ini adalah Google yang biasa ya, google.com itu ya. Iya, Pak. Ini adalah kalau dari search or Google or tip di sini ini adalah mesin ya. Jadi ada website untuk pencarian. Jadi kalau Google saja ini adalah google.com itu kan mesin pencarian. Mencari apa? Everything. Apapun kalian cari di sini ada gitu ya. Itu adalah Google. Tapi Google dia memecah-mecah lagi. Jadi punya banyak brand gitu ya. Kalian kalau buka Google pernah nggak lihat kalian ngeklik yang titik banyak-banyak di aplikasi ini? Ada Google aplikasi kan? Oh di di HP juga banyak Google aplikasi ya. Di sini ada Google Map, ada Google Play, ya kan Play Store itu ya. Kemudian ada News-nya, ada Gmail-nya, ada Meet, Google Meet ya. Pernah pakai Google Meet nggak? Ada dosen pakai Google Meet? Pak. Kenapa? Ada, Pak. Pak siapa? Pak Suwarno. Saya pakai Zoom aja ya, nggak pakai Google Meet. Terus Google Drive. Ada yang punya Google Drive nggak di sini? Ada yang manfaatin Google Drive nggak? Ada, Pak. Kalian pakai apa? Untuk nyimpan. Untuk Untuk nyimpan. Ya, Foto. bagus ya, lanjut. Oke, thank you. file, Nah, terus, dan banyak di sini ya kan. Nah, salah satunya adalah Google Scholar, tapi nggak muncul di sini namanya. Mungkin di bawah-bawahnya. Banyak sekali di sini aplikasinya. Oke, Google Scholar itu website untuk mensitasi. Jadi sitasi ya. Cari. Lembaga pengindeks sebenarnya, website pengindeks. Jadi indeksasi. Jadi semua, makanya tadi kenapa jurnal wajib di online kan? Nah, kalau jurnal itu online, maka dia nanti bisa diindeks oleh Google Scholar. Nah, karena diindeks oleh Google Scholar, makanya kita bisa mencarinya gitu ya. Makanya kita bisa mencarinya, kan itu dia. Jadi Google Scholar. Jadi kalian kalau mencari jangan di Google biasa gitu ya. Kalau kalian mencari hasil-hasil riset atau mencari sumber-sumber rujukan, itulah Google Scholar. Ya. Dan untuk skripsi dan tesis ke depan, semuanya kalau bisa sumber rujukan nggak lagi zamannya buku. Walaupun tetap harus ada buku sih, misalkan tentang teori-teori tertentu yang kalian baca dari buku, ya sumbernya dari buku. Tapi sebagian besar sekarang itu harus dari jurnal. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi itu memberikan syarat, ada syarat wajib malahan. Tesis atau skripsi itu 60% dari jurnal, biasanya kayak seperti itu. Nah, berarti itu artinya apa? Kalian dituntut harus banyak membaca jurnal dan dirujuk gitu ya. Nah, ini Google Scholar ya. Google Scholar ini di sini ada library, ada My Library. Menariknya itu ya, kalau saya sering baca-baca bisa saya simpan di My Library. Jurnal-jurnal yang bagus-bagus bisa saya simpan di My Library saya. Bisa saya baca lagi kapan-kapan gitu. Nggak repot-repot harus di-downloadin gitu ya. Bisa dibaca secara online dan macam-macam. Ada My Profile. Nah, ini saya punya profil di sini. Ini adalah profil saya.
Google Scholar seperti itu. Jadi kita bisa membuat akun di situ. Cuman ya kalian juga bisa sih, teman agak kesulitan. Kenapa? Harus punya ini nih. Syaratnya di sini nih. Verified email @womenawi. Jadi kalian harus memiliki lembaga institusinya. Kalau kalian kayak saya sebagai dosen, itu bisa karena punya email institusi. Harus punya email institusi untuk memverifikasinya. Nah, kalau sudah terverifikasi seperti ini, maka jurnal-jurnal yang saya tulis itu bisa saya tambahkan di sini. Ini adalah jurnal yang saya tulis semuanya. Ya bisa di-download dan bisa di-share dan macam-macamnya gitu ya. Nah, bisa di-upload berarti, Pak? Gimana? Itu punya bisa di-upload kalau kita punya jurnal. Iya, jurnal kalau cuma nguploadnya harus punya akun gitu, Pak. Iya, harus punya akun. Kalau nggak punya akun nggak bisa diklaim di sini. Nah, ini adalah jurnal-jurnal saya yang sudah saya tulis. Di sini kan kelihatan ini namanya kan Abdul Mujib Musarofa, Aude Suparingga, ini Abdul Mujib, ada Ramanika, Abdul Mujib. Ini kan nama-nama saya. Ini adalah jurnal saya sama yang lain, penulis lain. Nah, begitu. Kerjasamanya pun bisa. Jadi ini juga seperti kayak media sosial jadinya. Tapi media sosial secara ilmiah. Cuma dalam di sini tapi tidak ada komunikasi ya. Kita nggak bisa komunikasi. Nah, di sini kita bisa lihat ini performan kita. Ada site apa site? Ada site by gitu ya. Site tahu nggak site? Site itu citasi kalau bahasa Indonesianya. Bahasa lainnya adalah dirujuk. Nah, sekarang dirujuk artinya apa? Ini kayak punya saya nih. Yang pertama yang paling tinggi adalah ini ya, jurnal artikel saya ini yang paling tinggi. Apa ini namanya? Identifikasi miskonsepsi mahasiswa menggunakan CRI pada mata kuliah kalkulus 2. Ini tahun berapa ini? Bisa dilihat 2017 publish-nya. Ini sudah dirujuk sebanyak 19 kali. Artinya dirujuk itu disebut orang, menurut Abdul Mujib yang mengatakan bla bla bla, artinya ini sudah dibaca orang dan dirujuk orang sebanyak 19 kali. Dan itu bisa kita lihat siapa aja yang merujuk, ini bisa kita klik di sini. 19 itu siapa? Inilah jurnal-jurnal lain yang menulis nama saya gitu, yang merujuk. Ini adalah hasil riset orang yang di dalamnya merujuk artikel saya tadi gitu ya. Sumbernya ada dari Bapak juga berarti. Ya, artinya apa? Kita meneliti, kemudian kita publikasi, tujuannya adalah meng-share ilmu. Jadi temuan dari penelitian kita itu kita publis. Nanti orang lain bisa belajar dari hasil temuan kita itu. Akhirnya makanya dia membuat rujukan kan. Oh, ini dia meneliti seperti ini, dibuatlah rujukan. Atau dia mengambil metode saya, metode gini, atau teori yang ada di tulisan saya dirujuk dia. Seperti itu namanya merujuk itu. Ya, jadi itu kegunaannya. Tapi ini biasanya dosen atau lembaga-lembaga tertentu juga bisa memiliki akun. Tapi kalau mahasiswa biasa belum bisa ya. Kalian membuat akun bisa ya, karena basisnya bisa pakai banyak email ya. Email saya ini pakai email pasca malahan di sini. Tapi harus kalau nggak terverifikasi berarti kan nggak ke data gitu ya, nggak ke indeks nanti gitu. Harus verifikasi baru terindeks. Kalau kayak guru gitu Pak, bisa nggak Pak? Yang penting dia punya institusinya, websitenya tapi harus yang ac.id. Institutnya iya. Harus ada ac.id. Kalau tidak ac.id nggak bisa dia ya. Karena dia akademik ya, harus akademik atau lembaga tertentu. Oke. Nah, ini tentang profil. Saya kembali ke sini. Nah, kalau kalian sebagai pengguna saja, ya nggak masalah, tinggal searching di sini aja, sudah biasa ya. Di sini ini adalah clue-clue yang pernah saya ambil di sini, how to critical review journal dan macam-macam. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, ada semuanya. Ya. Terus bagaimana caranya? Caranya gampang aja sih. Maksudnya seperti apa? Misalkan kalian tertarik tentang pembelajaran daring, itu ada yang muncul ya. Kita bisa searching. Ini saya kasih penjelasan tentang Google ya, supaya kalian juga paham. Nah, tadi saya clue-nya adalah pembelajaran daring ya. Terus dalam waktu 0,05 detik, ini coba lihat. Ini kalian paham nggak tentang ini? Enggak, Pak. Apa itu maksudnya? Nggak ngerti. Bagus. 0,05 detik, Pak. 0,05
Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti bahasa Inggris nggak? Hah? About? Ayo, kan udah belajar bahasa Inggris itu. Coba bahasa Inggrisnya 16.800 apa? 16,000 16,000 and 3,800 result. and 100 results. Di situ di dalam kurung 0,05 second. Artinya 0.05. oke lah, 0.05. Oke, second ya. Ini artinya 16.800 hasil. ini dalam waktu 0,05 detik itu mesin pencarian dari Google Scholar ini menghasilkan 16.800 tulisan artikel. Ya. Kita dapat yang di dalamnya ada mengatakan pembelajaran daring. Pembelajaran daringnya itu di mana? Bisa di judulnya, bisa di tulisannya. Yang penting ada tulisan pembelajaran daring yang muncul. Semuanya itu. Nah, di sini tugas kalian lah menseleksi kan apa yang mana kalian baca. Nah, untuk mengsortirnya di sini ada ini. Range-nya di sini ada apa nih? Since 2021 apa maksudnya since 2021? Saya zoomin gini supaya Sejak 2021. kalau since 2021 artinya semua tulisan yang publish sejak tahun 2021, berarti tanggal 1 Januari kemarin. Kalau kita klik ini, makin kecil Rilisnya ada berapa? 2021. Yang tadinya 16.000 tinggal 791. Tinggal 791. coba ini belum sebulan, ternyata ada sebanyak 700 hampir 1.000 artikel ilmiah yang membahas tentang pembelajaran daring. Berarti kan sangat cepat sekali gitu ya riset. Artinya ini kan bisa kita katakan kan ini hasil riset tentang pembelajaran daring ya. Ada sebanyak 791 jurnal gitu ya. Tapi tidak mesti jurnal di sini, ada juga mungkin buku, ada dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sekarang perhatikan, untuk menulis skripsi itu nanti kalian itu nggak bisa lagi menggunakan sumber rujukan tahun jadul-jadul tahun 1800. Ah itu mah nggak bisa lagi dipakai. Loh, berarti harus tahun tinggi, Pak. Jurnal ilmiah yang bagus itu atau skripsi yang bagus itu sumber rujukannya adalah yang terbaru. Minimal 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Itu yang bagus. Jadi kalian harus hati-hati. Makanya kalau kalian copy paste pasti nampaknya ya kan copy pastenya kan dia tulisnya tahun berapa? Ditulisnya tahun 2000. Kalian copy paste yang dirujuk tahun 1900 ya kan makin jauh kan itu dia. Tulis sendiri kan itu dia. Kalian bisa mengupdate, jadi gampang. Atau kalian bisa membuat custom sendiri, mau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kadang-kadang kan kalian akan pengen cari itu di tahun tertentu gitu, silakan. Misalkan dari tahun berapa sampai tahun berapa bisa di range tertentu bisa dicari, ya. Ini dipakai. Atau yang lebih spesifik nanti bisa di sini. Di-search berdasarkan tanggal ini atau berdasarkan yang relevan. Ini kan kita pakai yang relevan ya. Seperti itu ya. Oke. Terus kita lihat diisi. Kalau kalian pengen tahu isinya, kadang-kadang jurnal itu, oh ini tadi tahun berapa ya? Ini yang tahun 2021 ya. Oke, kita pakai yang 2021 aja. Karena masih tahun pertama, ini isinya masih kosong semuanya. Belum ada yang, iyalah masih baru ya, belum ada yang rujuk. Nggak keren, kita cari yang 2020, sejak 2017 saja ya, supaya agak lebih. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita lihat di tampilannya. Di sini saya ambil sejak tahun 2017. Terus yang pertama kali terbit di sini, coba. Yang peringkat satunya apa ini? Kalian paham nggak tentang ini? Ya, ini judulnya apa? Dampak COVID. Ya. Terus, apalagi informasi yang kalian dapat dari tampilan ini doang? Aduh, sinyal saya nggak stabil ya. Apalagi informasi yang kalian dapat dari sini? Paling banyak Itu Pak udah di sebanyak 331 kali. Bentar, yang ini dulu. Yang baris kedua ini tentang apa ini?
Jurnal ilmu pendidikan. Apa itu? Ini dulu, yang ini dulu. Nama penelitinya. Yang Nama mana nama peneliti? apanya? Nama Dewi. Prof Dewi. Dewi. Maaf Dewi. Ya. Dewi Ah. itu nama pertamanya atau nama terakhir? Nama pertama. Pertama. Nama Terakhir, Pak. Nama terakhir. Berarti dia ada berapa suku kata nama dia? Penulisnya ini. 4. Ada 4 suku kata. Berapa orang yang nulis ini? Satu lah, Pak. Ada Taman satu orang ya. Satu orang di Satu situ namanya WAF. Itu adalah singkatan nama huruf nama dia, tapi nggak tahu apa itu singkatannya ya. Terus nama jurnalnya apa? Ilmu pendidikan. Salah. Edukatif. Nama jurnal itu semuanya. Jadi edukatif (2) jurnal ilmu pendidikan itu nama jurnalnya. Atau biasanya lebih dikenal kalau nyebut ini di jurnal edukatif aja gitu ya kan. Yang jurnal ilmu pendidikan itu adalah keterangannya. Nama jurnalnya adalah edukatif sebenarnya. Dengan ada keterangan selanjutnya jurnal ilmu pendidikan. Berarti edukatif ini adalah jurnal-jurnal, ingat jurnal yang menampung artikel-artikel tentang penelitian ilmu pendidikan. 2020 publishnya ya, jadi terbit tahun 2020. Kemudian di sini Karena Corona 2020. ini linknya ya, edukatif.org, ini ada link websitenya. Kalau pengen ngedownload yang di samping ini ya, kan ada ini ya, di sampingnya ini kan ada PDF. Nah ini dia ya, ini untuk mendownloadnya, ya kan. Kalau pengen tahu lebih jauh tentang jurnal ini bisa diklik jurnalnya biasanya. Oke, selanjutnya yang di bawah. Kalau yang ini kan ini catatan singkat tentang isi jurnal itu ya. Kemudian ada kata-kata yang ditebelin adalah memang ini sesuai dengan kata kunci yang kita ketikkan tadi ya. Ya kan? Oke, terus yang di bawahnya ini. Kalian tahu nggak ini apa saja ini? Dirujuknya. 300. Dirujuk atau kutip Dirujuknya sebanyak 331 kali. Ngeri sekali ya. Ini cobalah, ini 2020 baru tahun kemarin. Yang rujuk lebih dari 300. Ini gimana ceritanya ini? Ngeri kali. Banyak berarti. Nah, ada indikasi tulisan dia ini bagus kan, jadi patokan orang gitu ya. Ya kan? Tanda Bagus, tanda penting. petik 2 ini tahu nggak kalian apa? Enggak, Pak. Pernah kalian klik nggak ini? Tidak. Enggak pernah, Pak. Coba kalau kita Kalau lihat, bintang tahu. ada muncul tanda kotak apa? Ada tulisan apa itu? Site. Website-nya, Pak. Oh, buat Ini- ngerujuk. Nah, coba kita lihat. Kalau saya klik, nah muncul ini dia. Paham nggak ini apa? Yang mengutip dan Itu, apa Pak. gitu. Kutipan. Kutipan. Iya, yang mengutip. Nah, coba. Mengutip. Ini Kutipan. Sumber dia, Pak. Hah? Yang kayak gini biasanya ditulis di mana yang kayak gini-gini nih? Daftar pustaka. Daftar pustaka. Ada pustakanya. Sumber dia itu. Jadi paham nggak kalian di sini? Berarti ini kegunaannya untuk apa? Jadi kalau kalian nulis daftar pustaka, bisa langsung dilihat di sini, nggak repot-repot. Sudah ada formatnya coba. Kalian nanti kita pelajari. Nanti kita ada belajar khusus tentang ini ya, tentang daftar pustaka. Terus ada MLA, WAS. ada apa, ada Chicago, ada Harvard, ada Vancouver. Ini apa? Itu adalah style, tahu style, model ya. Jadi daftar pustaka itu modelnya macam-macam cara penulisannya. Aduh, ini yang feedback sampai. Oke, di off kan kok di on kan. Oke. MLA ini adalah gaya penulisan. Jadi daftar pustaka itu punya banyak sistem. Nah, setiap penulisan karya ilmiah harus memiliki aturan. Aturannya apa? Biasanya disebutkan di sana. Penulisan daftar pustaka harus mengerujuk sistem atau style apa? Apa ini nih ya? Apa itu singkatan dari American Psychological Association, Association of Psychological American. American of Psychological Association, Asosiasi Psikologi Amerika gitu ya.
MLA nggak tahu, lupa. Ada yang Harvard, ada Vancouver begitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini juga bisa dipakai. Ini kalau dia menulis artikel ilmiah itu ada juga menggunakan ada bahasa pemrogramannya, nggak pakai Word. Kita kan selama ini menulis pakai Word kan. Nah, ada sistem penulisan lain pakai bahasa pemrograman, ada pakai LaTeX dan sebagainya. Nah, itu dia gunakan ini. BIMTeX, BibTeX, EndNote, dan RefMath, dan RefWord ini adalah format. Jadi kalau mau pakai LaTeX, pakai BibTeX, dan macam-macam. Gitu ya. Oke, paham? Ada pertanyaan sini? Kalau yang di UMN pakai apa? Pakai yang mana aturannya? Apa style ya? Yang paling banyak dipakai di Indonesia itu ini, tapi tidak wajib. Tapi artinya harus perhatikan. Coba perhatikan sini. Kalian bisa nggak membedakan? Yang pertama ini apa ini? Nama penulis ya? Nama penulis. Nama penulis. Coba perhatikan cara penulisannya. Detailnya apa? Coba. Dewi Wayu Aji Fatma. Nah, terus cara nama asli dia itu kan? Nama asli dia siapa? Salah itu. Nama asli dia siapa? Wahyu Aji Fatma Dewi. Nama dia itu Wahyu Aji Fatma Dewi. Sekarang kalau pakai apa style, gimana cara nulis nama orang? Nama belakangnya dulu, Pak. Belakangnya dulu, baru terus? nama depannya itu di Satu orang dulu. Lebih detail. Kalau nama belakangnya itu kurang detail. Kayak mana cara tulisannya? Saya perhatikan itu. Udah saya tebelin itu. Nama belakang, terus apa? Koma. Baru nama huruf singkatan dari nama huruf depannya. Dikasih titik semuanya. Jadi itu penting ya, karena saya lihat banyak sekali mahasiswa itu salah dalam menulis daftar pustaka, mulai titik, komanya, kurungnya, kan gitu ya. Setelah itu apa? Tahun. Ingat tahun dikasih kurung. Setelah kurung apa? Titik. Jangan sampai salah, ada titik lagi nih. Titik itu sebagai pemisah ya. Titik itu sebagai pemisah antar bagian-bagian. Nama, tahun, judul, dan seterusnya. Judulnya seperti apa ditulisnya? Biasa ya? Normal biasa. Ini. Setelah judul apa? Ada pemisah apa lagi? Yang kiri titik lagi. Baru lagi. masuk lagi. Terus ini apa? Nama jurnalnya, Pak. Nama jurnal. Pak. Apa yang berbeda di nama jurnal? Ditulisnya seperti apa? Dimiringkan. Setelah itu ada koma. Apa dua di sini? Volume itu Volume. jurnalnya, Pak. Satu itu apa? Satu kurang tahu. Satu itu nomornya. Nomor apa? Nomor jurnal. Terus 55 sampai 61 apa? Halaman jurnalnya, Pak. Halaman jurnalnya itu. Kalau kalian download itu ada halaman dari 55 sampai 61. Baru titik. Nah, jadi cara penulisan daftar pustaka kalian bisa dari Google Scholar, kalian bisa menulisnya gimana. Kalau buku kayak mana? Kalian cari aja yang sumber dari buku. Nanti bisa kelihatan kalau buku nggak seperti ini penulisannya, gitu ya. Oke. Terus tadi saya masih tergelitik dengan ini nih, tentang dua dalam kurung satu. Ini satu itu dua apa, tadi Pak? volume. Oke, saya tadi udah benar itu memang volume. Ada yang tahu nggak volume dari jurnal itu apa maksudnya? Apa volume? Ada yang tahu enggak? Siapa? Alvira Amalia Ananda. Tahu nggak volume? Tahu, Pak. Nggak tahu. Tahun terbit jurnal, Pak. Iya, siapa yang bilang terbit jurnal.
Anissa? Nisa Pak. Ya. Tahun terbit. Berarti kalau di situ bukan tahun terbit ya, masih tahun ya frekuensi tahun berarti. Kalau di situ ditulis 2, berarti dia baru berapa lama jurnal ini mulai terbit? Berarti itu usianya baru berusia 2 tahun. 2 tahun. Tahun kedua, dia baru tahun kedua di sini. Berarti pertama kali terbit jurnal ini tahun berapa berarti? Kalau volume 2-nya 2020. 2019. 2019, Pak. Berarti jurnal ini jurnal baru atau jurnal lama? Masih baru. Masih baru. Kan itu dia. Masih baru, kemudian berarti volume 1-nya tahun 2019. Terus yang di dalam angka 1 tadi mengatakan apa? Nomor. Nomor ini maksudnya nomor apa? Terbitan tahun itu. Ya, jadi dia Nomor terbitannya, Pak. nomor frekuensi. Jadi begini, jurnal itu dalam setahun berapa kali terbit? Kalau dia 3 kali terbit, berarti dia ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi nomor ini menunjukkan frekuensi dalam 1 tahun. Setahun itu berapa kali terbit dia, kan gitu dia ya. Nah, kalau di sini kan dia nomor 1 berarti ini kan tahun pertama, tapi nggak tahu ya kalau setahun 2 kali berarti 6 bulan sekali ya. Tergantung kalau dia bulan 6 berarti satu lagi bulan berapa? Bulan 12 terbitnya, gitu dia ya. Berkaitan dengan jurnal itu. Oke. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Banyak informasi baru ya yang kalian dapatin, yang harus kalian tahu. Ini nggak boleh nggak tahu kalian. Wajib nanti. Oh iya, informasi terbaru. Perhatikan. Skripsi sekarang itu di UMN sudah berlaku peraturannya. Selain kalian nanti menghasilkan laporan skripsi yang dijilid tebel-tebel itu ya. Kalian tahu ya skripsi yang di perpustakaan. Selanjutnya kalian wajib publikasi jurnal. Dari skripsi. Jadi ke depan ini sudah dilakukan, kayaknya sudah diberlakukan tahun ini. Apalagi kalian nanti kan targetnya tahun depan ya. Jadi kalian nanti syarat sidang itu wajib sudah punya draft artikel yang sudah mau diterbitkan di jurnal tertentu. Gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari itu juga. Makanya ini kan pengenalan tentang jurnal harus paham sekali. Kalau enggak nanti kalian juga makin bingungan. Oke, tentang citasi tadi sudah kita pelajarin ya. Jadi untuk kalau membuat daftar pusaka manual, tinggal kalian klik ini. Misalkan ini udah kalian download, kalian baca, menarik. Nah, ini tinggal di copy aja kan. Kalian blok, di copy, dipastekan di daftar pustaka. Tinggal diedit fontnya. Jangan lupa fontnya. Tapi ingat, jangan dirubah ini yang italik yang mana. Jangan nanti diubah semua. Jadi harus pandai-pandai mendaftar copy pastenya harus pinter-pinter supaya nggak berubah. Dipelajari tadi formatnya, gitu ya. Kalau mau tanya, boleh? Silakan. Ini kan jurnal Pak ada 2, jurnal nasional sama internasional tuh. Bedanya jurnal nasional sama internasional gimana tuh Pak? Kalau Bahasa, misalnya paling pertama di bahasa. Kalau penulisan-penulisan yang itunya tetap sama Pak, misalnya dalam itunya. Ya sama, semuanya sama. Tuh, tadi. Kalau internasional itu lebih ke bahasa. Kalau nasional pasti bahasa Indonesia gitu ya. Tapi enggak juga. Kalau lebih ke banyak ya. Kalau nasional dia pakai bahasa Inggris pun ada juga yang nasional. Tulisannya dalam bahasa Inggris, tapi penulisnya orang Indonesia semuanya. Internasional apa nasional itu? Internasional. Nasional, kan Indonesia semuanya. Itu nasional. Karena penulisnya dari Indonesia semuanya, jadi nggak cukup sampai situ. Kalau yang dikatakan internasional itu bahasanya harus bahasa PBB. Tahu bahasa PBB? Ada 5 bahasa yang dipakai. Apa aja? Mandarin, oke. Tahunya Mandarin nih. Mandarin, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa apa lagi? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia termasuk, Pak? Enggak, Korea aja sekalian, Korea aja lah, kan kalian suka Korea. Bahasa Arab Pak. Bahasa Arab, ya. Bahasa Prancis sama bahasa Rusia.
bahasa Rusia. Rusia. Jadi ada perwakilan Asianya itu Cina, untuk Timur Tengahnya Arab, kemudian Amerikanya Inggris, Eropanya Prancis, kemudian daerah Rusia satu. Rusia. Itu adalah bahasa internasional. Kalau dipakai jurnal, kalau jurnal internasional minimal harus 5 bahasa itu, salah satu dari 5 bahasa itu. Tapi tidak cukup sampai situ. Penulisnya juga harus minimal 3 negara. Oh. Tapi kalau penulisnya orang Indonesia, ada 3 orang gitu, semuanya. Bukan 3 orang. Kan ingat jurnal tadi ada berapa artikel, banyak kan kumpulannya. Nanti kita akan tunjukkan. Nah, maksudnya penulis-penulisnya itu dari 3 negara. Berbagai negara, minimal 3. Berbagai negara. Nah, sekarang kalau nasional bagaimana kriterianya? Cukup kita dalam negeri. Ya, bahasanya apa? Bahasa Indonesia, bahasa EYD. KBBI. Bahasa Indonesia boleh, ya, bahasa KBBI, bahasa Inggris KBBI. boleh, bahasa Arab boleh. Tapi yang menjadikan dia nasional adalah penulisnya. Penulisnya kalau Penulisnya orang orang UMN semuanya nasional nggak? Orang pribumi. Nasional. Kalau penulisnya orang UMN, terus ada lagi yang nulis tapi dari Unimed, ada lagi yang nulis dari UMSU, ada lagi yang nulis dari UISU. Udah nasional belum? Nasional. Itu masih lokal punya. Kan dari masih lokal. Lokal. Penulis itu harus terdiri dari 3 provinsi. Misalkan dari Sumatera Utara, misalkan UMN ada, dari Unimed boleh lah itu, tapi masih dianggap satu kan. Terus ada yang dari Sumatera Utara. Unsiah misalkan, Unsiah kan Aceh. Nah, ada yang nulis ada Unsiah, ada UIR. Dari Riau misalkan. Nah, itu sudah bisa mewakili bahwa jurnal ini levelnya sudah nasional. Kalau masih UMN semua Sumatera doang ya masih lokal namanya itu ya. Itu jurnal lokal berarti. Apalagi semuanya dari UMN. Itu mah udah lokal-lokal banget kan gitu dia. Lokal Garuda loh, Pak. Ya itulah lokal Garuda kan gitu dia. Oke, paham ya tentang jurnal ya? Paham, Pak. Citasi tadi sudah saya katakan ya, citasi. Nah, ini saya kasih tahu tentang kita pengen cari jurnal. Ini tentang saya kasa kuntinya saya rubah sekarang metode penelitian. Saya pengen cari jurnal buku sekarang. Nah, kalau buku biasanya ada clue-nya ini nih. Perhatikan ini apa ini? Buku ya. Tapi bukunya online, di sini nggak bisa di-download, makanya nggak ada linknya kan, karena bukunya ada di book.google.com gitu ya. Atau apakah di situ full bukunya ada, atau hanya rangkumannya saja, yang di-online-kan rangkumannya, atau bukunya intinya aja. Ya, saya tidak paham itu. Tapi yang jelas ini adalah buku. Yang mengarang adalah Hermawan I, nggak tahu apa. Hermawan apa? I Hermawan. Entah mungkin I gede atau Ireng Hermawan atau siapa nggak tahu. Kan? Ya sama seperti tadi ya, citasinya 111, berarti kan banyak sekali yang pakai buku ini. Nah, kalau kalian pengen nyari buku-buku yang seperti ini ya, ini malah ada kualitatif, kuantitatif, mixed method. Nah, ini sudah ada, kalian paham ya apa itu kualitatif di sini. Oke. Kalau citasinya kita lihat, apa bedanya buku dengan jurnal tadi? Nah, ini nggak keren sedikit. Coba di apa di sini? Apa yang beda? Yang ada volumenya, Pak. Pak. Tidak ada apanya. Tapi ini kurang lengkap informasi. Ada halamannya. Yang berbeda di mana dengan jurnal tadi? Nggak ada volumenya, Pak. Nggak ada volumenya, Pak. Bukan ada volume. Bukan. Dari sisi penulisan saya, bukan masalah itunya. Oh. Dari format penulisan, apa bedanya dengan jurnal tadi? Penulisannya itu judulnya dia diituin, Pak, yang miringi. Judulnya dia miringi. Kalau yang tadi kan judulnya nggak dimiringi. Betul. Jadi bedanya di situ ya. Kalau jurnal tadi apa yang miring? Itunya nama jurnalnya. Nama jurnalnya. Nama jurnalnya. Kalau buku apa yang dimiringkan? Judul bukunya. Judul bukunya. Oke, selanjutnya Hidayatul Quran itu apa? Tempat penerbitnya, Pak. Tempat itu percetakan penerbit ya, penerbit. Itu publisher ya, publisher atau penerbitnya.
Tapi ini masih kurang, seharusnya ada informasi tentang kotanya, tapi ini nggak ada. Biasanya penulisannya itu penerbit, di sini pakai titik dua baru kotanya ya. Biasanya entah Jakarta, Kotanya, entah Pak. Bandung, dan sebagainya. Tapi pakai titik dua gitu ya. Nah itu kalau buku, jadi harus hati-hati. Jadi beda sistem, nanti kita akan belajari itu secara spesifik, secara khusus tentang bagaimana menulis sumber rujukan, kemudian bagaimana menuliskan daftar pustakanya, dan kita akan belajar menggunakan aplikasi namanya Mendeley. Tahu Mendeley? Pernah dengar? Pernah pakai? Atau pernah ngintip? Atau gimana? Pernah, Pak. Pernah? Ada yang sudah pernah pakai Mendeley? Pernah, Pak. Siapa yang bilang pernah tadi itu? Pernah dipakai di mana? Itu yang buat daftar isi kan, Pak? Iya, betul. Oh, ini Sadai. Ah, Sadai, kau baru muncul, Sadai. Apa kabar kau, Sadai? Dari tadi di sini. Oh iya. Oke. Oke ya. Ya, untuk daftar isi ya. Daftar pustaka, bukan daftar isi. Daftar pustaka. Baik, kita lanjutkan. Sekarang saya ingin menunjukkan tentang, ada pernah yang berkunjung ke Sinta? Ada yang kenal dengan situs Sinta enggak? Ada, Pak. Nah, siapa yang bilang ada? Coba ceritakanlah. Apa itu Sinta? Suci, ayo Suci. Tadi siapa yang bilang ada itu tadi? Ada pernah mengunjungi Sinta? Jangan sinetron industrial ya. Ini bukan sinetron industrial Sinta ya. Ada yang kenal Mencari dengan jurnal, Pak. Untuk mencari jurnal. Ya, itu lembaga citasi ya di Indonesia. Sinta. Ingat kalau Google Scholar ini bukan punya Indonesia. Google Scholar tadi itu adalah lembaga citasi juga, website untuk mencitasi yang punya Google ya. Yang Google ya tahu Google itu di Amerika lah ya pusatnya. Nggak tahu lah saya itu di mana pusatnya Google itu ya. Nah, di Indonesia itu juga punya lembaga citasi namanya Sinta. Oke. Pernah lihat ini website ini Sinta? Aduh. Suaranya tolong di feedback itu siapa ini? Feedback. Siapa ini yang feedback? Oke. Udah nampak di tempat sekalian website yang saya tunjukkan ini Sinta? Sudah, Pak. Nah, ini Sinta ya. Sudah, Sinta Pak. itu ada yang tahu singkatan dari apa Sinta itu? Ini di about-nya sini mungkin nampak ya. Kita cari. Saya lupa aja. Citasi kayaknya. Mana sih, Rek? Ini Sinta. Pakai indeks ya. I-nya itu indeks pastinya. Ini adalah about Sinta. Nah, perhatikan itu. Apa Sinta singkatannya? Science and Technology Index. Ya. Jadi science I-nya dari mana ya? Sin-nya itu ya. Science itu adalah Science and Technology Index. Science. Ini cara nyingkat pakai apa sih? Kok nggak ada ya? STI gitu kan gampang ya. Ini Science and Technology Index Sinta. Udahlah, terserah mereka lah itu yang tahu ya. Kan itu dia. Nah, artinya apa? Sinta ini adalah lembaga pengindik ya, indeks. Jadi yang punya Indonesia. Kita perhatikan dulu di sini. Nah, perhatikan Sinta ini sinkron juga dengan Google Scholar tadi ya. Di sini kalau home tadi ada banyak informasi berkaitan dengan sains dan teknologi. Ini tentang publikasi tadi. Nah, ini muncul data-data di sini ada tentang dokumen Scopus. Scopus itu lembaga pengindeks juga seperti Google Scholar, tapi namanya Scopus itu lebih ke internasional lagi dan lebih bereputasi. Ini top 10-nya, ini artinya UMN kok nggak ada itu, Pak? Hah? Tunggu dulu. Kau jangan mengecek UMN ya. Kau orang UMN kau ejek pula. Perhatikan. Di sini ada top maksudnya 10. Biar kita masukkan UMN tuh, Pak. Afiliasi, tahu afiliasi apa? Ya, Afiliasi itu kayak institusi ya, jadi lembaganya. Jadi
institusi ini 10 terbaik di UMN. Indonesia yang produknya, artinya gini, dokumen Scopus itu adalah jurnal-jurnalnya yang terindeks Scopus. Artinya makin bagus, kalau makin banyak terindeks Scopus makin bagus gitu. Ini UI paling tinggi. Ada sebanyak 19.000. ITB dan seterusnya. Itu ya, top 10-nya ini dia ya. Kemudian number of journal. Di sini ada tentang Sinta nanti. Kita akan cerita tentang S1, 2, 3 ini apa, akan kita ceritakan ya. Kemudian publication. Nah, ini ada target informasi. kita beras UMN masukkan Per tahun ya Pak, publikasi per tahun. Ya, pokoknya ada informasi itu. Terus sini ada cerita tentang autor. Tahu autor apa? Autor? Autor. Penulis. Penulis. Yang kayak tadi kita sebut Dewi-Dewi tadi itu adalah penulis. Kalau dia sudah punya akun, di sini daftar juga, tapi di sini berbasisnya adalah lembaga ya. Jadi saya ada di sini ada, dan itu dia. Kita lihat di sini autor apa isinya adalah penulis-penulis di Indonesia. Nah, di sini informasinya kalau kita lihat autor, di sini muncul di sini. Ada autor di sini ada angka 214059. Menunjukkan apa? Banyak ya. Di Indonesia ini yang terdaftar sebagai penulis jurnal itu ada sebanyak 214.059. Ini ada dosen se-Indonesia. Iya, ada dosen, ada macam-macam ya. Ada dosen, ada peneliti, ada macam-macam lah. Pokoknya penulis yang dilakukan. Terus di sini adalah gelarnya. Jadi penulis itu ada yang sebagai profesor di sini nih ya. Ada sebagai associate profesor, profesor. Ada senior lecturer, ada lecturer ya. Gitu dia. Dikelompokkan menjadi 3 seperti ini. Dan ini adalah peringkat pertamanya, Pak Agus Sudaryanto. Dari mana ini? Agus. Ada ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, ini ada H-indeksnya, ini citasinya 12. Google Scholar ini kan gambar Google ya, Google Scholar H-indeksnya 15. 15. Kalau yang punya saya tadi berapa Google Scholar H-indeksnya punya saya ya? Kita 8 Pak, di sini 8. Kok tahu kau? Di Sinta ya Bapak 8. Kok kau tahu dari mana kau tengok-nengoknya? Oh, ini map. Udah ngintip duluan dia, Pak. Udah ngintip duluan, Pak. Di searching, Pak. Nah, di sini kan muncul ya. Artikel saya itu total yang disitasi ada. Siapa yang berdiskusi pula itu? Jangan bunyi suara. Nah, citasinya ada sebanyak 137. H-indeksnya 8 gitu ya. Makanya. Nah, tadi yang peringkat 1 H-indeksnya 15 ya. Nah, ini tapi peringkat 2 H-indeksnya 100. Target Pak, target. Ngeri. Artinya ini peringkat. Jadi saya peringkat berapa? Ada nggak di sini? Harusnya ada. Kita searching ya, nama Abdul Mujib di sini ya. Siap. Aduh, malu kita. Salabim. Muncul. Nah, itu ya. Nah, itu. Scopusnya masih kosong. Saya belum ada Scopusnya ya. Tapi ternyata nama saya pasaran juga. Nama Abdul Mujib ternyata banyak. 8. Ada banyak. Nama saya pun ada di situ, Pak. Nah, jadi di sini saya peringkat 1-nya di situ ya. Saya paling nomor 1 di sini ya. Jadi ini ada nama Abdul. Di antara Abdul Mujib yang lain. Nah, ini dari nama kampusnya pas ya, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Ini Muhammadiyah Surabaya. Ini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Jakarta. Ini dari IAIN. Bukan ya, Negeri Metro nih, nggak tahu. Institut Agama Islam Negeri Metro. Oh, dia punya 2 akun nampaknya ini ya. Licik dia, Pak. Oh, ngapain licin? Nggak ada licinnya kan, sama dari pakainya cuma 1. Ini dari UIN Jati Bandung. Ada lagi dari banyak lah yang nama-nama mirip-mirip seperti itu ya. Ada 9 sih. Nah, kalau kita pengen lihat saya seperti apa profil saya, bisa kalian klik di Abdul Mujibnya itu. Ini dia profil saya. Nah, ini peringkat saya di sini overall. Jadi saya ranking nasional itu ada di 36.000. Ya, 36.000 di ranking nasionalnya di sini ya.
Nah, dan seterusnya. Ini profil-profil saya seperti ini, dokumen saya dan macam-macamnya bisa dilihat gitu ya. Setiap dosen bisa kalian lihat seperti apa. Itu autor. Nah, di sini ada cerita tentang subjek. Apa itu subjek? Subjek ini tentang bidangnya. Jadi kalian bisa materinya. Tapi ini kayaknya kurang detail di sini. Sebentar. Lama jalannya. Oke, kita fokus yang itu aja, nggak usah ke subjek ya. Kita lihat afiliasi, ada afiliasi. Tahu tadi afiliasi apa? Institusi ya. Oh, ini subjek. Jadi ini bidangnya. Nanti ada bidang manajemen, ada education dan seterusnya gitu ya. Itu subjek. Afiliasi ada dua, ada institusi, ada departemen. Nah, di Indonesia kan ada departemen keuangan, departemen macam-macam yang bisa. Tapi kita afiliasinya adalah afiliasi yang ini aja. Kita pilih yang institusi. Di sini juga sama sistemnya. Afiliasi di Indonesia ada sekitar berapa institusi? 5.078 universitas di Indonesia. Yang peringkat satunya adalah UI. Kedua ITB. Jadi ini pemeringkatannya itu berdasarkan publikasi jurnal dan citasinya. Ada berapa banyak jurnalnya, yang berapa dirujuk, begitu-begitu ya. Makin banyak dirujuk berarti kan ilmunya makin bermanfaat. Begitu dia ceritanya ya. Iya betul Pak. Nah, seperti itu ceritanya. Makanya UI paling tinggi di sini. Yang kedua ITB. Makin banyak jurnalnya kan makin banyak peluangnya dirujuk. UMN ada nggak di sini? Ada. Peringkat berapa? Udah kalian cari? Lah. Nah, ini UMN ya. Bapak kan tadi udah ada. Nah, kalau nah, ingat tadi ada berapa itu total tadi? 5.000 ya, ada 5.000-an ya. Iya. Nah. Jadi rank skornya mana? Ini dia. Indonesia UMN ada di rank peringkat 4.400, sorry, iya. Ya lumayan keren lah ya. Dari 5.000 loh ini ya, jangan salah. Kita ada di 500 besar, berarti kan 10% kita, 10% di atas kan. Berarti tugas kita naikkannya ini lah Pak. Nah, itu tadi makanya UMN sekarang membuat kebijakan setiap mahasiswa juga wajib publikasi. Di situ publikasinya juga melibatkan dosen, pasti nanti dibantu dosennya. Dan tidak langsung nanti juga akan mengangkat peringkat UMN karena produktivitas penelitiannya dari dulu kayaknya kita udah naik daun ini. Naik apa? Alah, kalian disuruh mereview jurnal aja nggak mau gitu, entah apa-apa kalian mereview, apalagi nulis. Bagian posting gitu ya. Itu tadi membuat jurnal itu tidak mudah. Jadi prosesnya juga panjang. Di sinilah akhir kita pelajari di situ ya. Nah, ini tentang autor tadi, afiliasi. Kemudian di dalam Sinta ini juga kita bisa melihat tentang source. Nah, source itu adalah sumber tadi, sumber rujukan ya. Source kan sumber ya kalau bahasa Indonesianya ya. Sumber itu bisa dari jurnal, ada buku, ada paten, ada riset dan macam-macam. Tapi kita fokusnya di jurnal. Nah, ini penting kali, kalian pahami sekali ya. Nah, perhatikan. Di Indonesia, jurnal tadi kan kalau yang kalian pahami tadi masih ada jurnal internasional, ada jurnal nasional saja ya. Nah, sebenarnya tadi ada jurnal lokal, ada jurnal nasional. Jurnal nasional itu terbagi menjadi dua lagi. Jadi nggak hanya program studi atau institusi aja yang diakreditasi. Jurnal juga wajib diakreditasi. Nah, di Indonesia, jurnal itu terbagi menjadi dua. Jurnal nasional terakreditasi dengan jurnal nasional saja yang belum terakreditasi. Mana yang lebih bagus? Yang terakreditasi. Kalau masih jurnal nasional saja belum bagus itu, belum diakui gitu ya. Nah, kalau yang bagus adalah terakreditasi. Nah, perhatikan. Di Indonesia, jurnal terakreditasi itu di peringkatnya, kalau di program studi kan kita peringkatnya apa akreditasi? Ada peringkat akreditasi A, B, C gitu ya. Nah, kalau akreditasi itu tidak seperti itu. Dia pakai grade-nya ada 6 ini tadi. Perhatikan ini, ada S1, S2, S3 sampai S6. Apa itu S? Ada yang tahu apa itu S? Sinta, bukan source. Sinta. Jadi di Indonesia jurnal terakreditasi itu pemeringkatannya ada 6 grade.
Yang paling tinggi adalah Sinta 1 atau disebut dengan S1. Peringkat keduanya adalah Sinta 2. Peringkat ketiga Sinta 3, 4, 5, dan 6. Nah, seperti itu. Dan kalau pengen kalian menulis artikel, pengen diterbitkan di jurnal yang terakreditasi seperti ini, mau Sinta 1, 2, sampai 6 ini, itu tidak gampang. Prosesnya juga panjang. Nggak bisa langsung dimasukkan, diterima. Enggak kayak gitu. Prosesnya panjang. Ada proses review dan macam-macam direvisi. Perhatikan. Jadi, semua jurnal yang terakreditasi itu pasti terindeks di Sinta ini. Ya. Berarti kalau dilihat di sini ada berapa banyak jurnal di Indonesia yang terakreditasi? 5.140. Nah, 5.147 jurnal. Itu terbagi-bagi jadi Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini kalau kalian klik ini kan aktif tuh. Nah, ini untuk pengelompokan. Kalian bisa men-searchingnya, mencari berdasarkan Sintanya juga boleh. Tapi kalau kita ambil tadi kan saya search jurnal gini saja. Ini berarti general ya. Ini pemeringkatannya. Coba peringkat 1 ini nih. Journal on Mathematics Education. Ini jurnal pendidikan matematika ya. Di Unsri. Computer Engineering. Terus ini coba perhatikan. Scopusnya centang ya. Berarti jurnal ini sudah terindeks oleh Scopus. Berarti dia jurnal nasional terakreditasi di Sinta 1 dan juga termasuk jurnal internasional. Masuk ke sini ini susah sekali, belum tentu kita diterima, bahkan direcek. Walaupun diterima paling setahun baru bisa terbit. Prosesnya panjang ya Pak? Prosesnya sangat panjang, reviewnya juga panjang. Kadang-kadang berapa kali revisi, diperbaiki, dicoret-coretin. Seperti ya, kayak bimbingan skripsi kalian. Pola terima, coretin, nanti diperbaiki lagi, dicoretin seperti itu. Ya, karena dia untuk mendapatkan tulisan yang bagus itu nggak gampang, begitu ya. Nah itu dia makanya ya, Iya Pak. nggak mudah. UPI Jadi, itu masuk Pak. Kemudian ini kalau kita lihat ada berapa banyak sih jurnal di Sinta 1, bisa tinggal klik aja ini yang S1-nya kita klik. Nah di sini muncul. Nah kalau kita lihat di sini, kelihatan di sini, nampak di sini. Nah ini ada rekod ini, total rekod. Ada berapa jurnal yang di Sinta 1 di Indonesia? Hanya ada 90. Susah berarti, memang susah lah bisa masuk Sinta 1 itu nggak gampang. Kita lihat aja dulu jumlahnya. Si Sinta 2 ada berapa sekarang? 800-an ya. 800-an. Di Sinta 3 makin banyak biasanya 1028, Sinta 4 1600 makin banyak. Sinta 5-nya 1300, Sinta 6-nya 6-nya mah sedikit. Iya, paling banyak ada di Sinta 45 ya. Sama Sinta 5. Ya distribusinya normal lah, dari kecil naik terus turun lagi gitu ya. Jadi distribusinya normal. Naik turun. Oke. Seperti itu. Bisa naik. Kalau ini di Sinta 6, ini kan kita klik Sinta 6 nih. Nah, di sini muncul jurnal-jurnal. Ini peringkat satunya di Sinta 6 ini diperingkingkan juga. Ada 187 jurnal kan. Jadi dia seperti itu. Jangan salah pencet nanti. Misalkan nanti saya tugaskan kalian harus mereview jurnal di Sinta 3 dan Sinta 2 misalkan. Atau 3, 4 ya. Kalian carinya harus di sini. Jangan kan Sinta 6 kalian cari. Ya itu salah jurnal kalian ya. Begitu. Biasanya makin ke atas. Pendidikan. Ya, jadi jurnal perhatikan. Jurnal makin tinggi nilai Sintanya berarti kualitas tulisannya makin bagus. Ya. Kalau yang masih Sinta 6, Sinta 5 itu masih biasa-biasa aja, tapi sudah bagus lah, sudah terakreditasi, sudah mantap sekali kan. Tapi kalau dari sisi kualitas masih kalah dengan Sinta 3, 4 atau yang Sinta 2 bahkan Sinta 1. Tapi biasanya Sinta 1, Sinta 2 ini tulisannya sudah berbahasa Inggris karena sudah levelnya internasional juga gitu. Kalau ini kan coba Scopusnya nggak ada kan di Sinta 6 ini kan, di sini ada tulisannya Sinta 6 gitu ya. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini. Tadi saya kan punya tulisan. Tulisan saya ini, salah profil. Perhatikan tulisan saya di sini. Yang paling banyak ini di jurnal apa ini coba? Nama jurnalnya ada di sini ya. Saya mana ya? Yang ini Musyarofa ini ya. Ya kan? Kita lihat Musyarofa ini ada nggak jurnalnya? Kita cek aja. Saya copy, saya search di sini.
searchingnya karena kita mau mencari, jangan yang aktif Sinta 6 nanti nggak muncul ya, karena kan belum tentu ada di situ ya. Dia ada di Sinta berapa aja nggak tahu. Kita cek Musyarofa ada nggak? Kontrol V. Nah ini ada Musyarofa, saya ketik coba. Ada di Sinta berapa dia? Oh nggak ada. Kita lihat lagi Kontrol V. Kalau Musyarofa saja. Nah ini dia muncul. Jadi kalau searching kita kalau menarik jurnal ada di Sinta berapa dia? Ada tiga ya. Nah, saya sudah punya tulisan dan tulisan saya itu terakreditasi di jurnal terakreditasi yaitu Sinta 3. Sinta 3. Tapi saya tadi kan nulisnya tahun 2017 ya. Nah, kalau pengen tahu website kalau nyari jurnal begitu, kalau nyari jurnal terakreditasi atau tidak, bisa caranya kalian langsung masuk ke sini atau dari Google. Kan tadi ada di Google tadi kita nemu jurnal apa tadi itu? Yang tadi edukasi ya, apa tadi? Yang kita cari tadi tentang pembelajaran daring tadi. Itu jurnalnya terakreditasi atau enggak? Loh, beda lagi ya sekarang ya? Yang 2021 tadi, Pak. Oh, kita batasi 2021 ya. Enggak, tahun 2020. 2017 tadi. Nah, coba di sini kan nama jurnalnya ini ya. 17. Kita search apakah ini jurnalnya sudah terakreditasi atau belum. Statusnya nggak ada yang aktif ya, Sintanya berarti umum ini. Kontrol V. Nggak ada. Coba edukatifnya saya hilangin. Jurnalnya ini tinggal edukatif aja. Nggak ada ya. Berarti apa? Jurnalnya belum terakreditasi. Kenapa? Kalau kita lihat, karena dia tadi ini kan volume 2 tadi, baru berapa tahun di sini? 2 tahun. 2 tahun. Kalau baru 2 tahun itu belum bisa diakreditasi. Syarat bikinlah 2 tahun akreditasi lagi. usianya itu harus lebih dari 2 tahun baru bisa diajukan akreditasi. Makanya nggak ada dia. Ya. Oke. Tadi kalau musyawarah belum cukup umur ya kan, Pak? Ya, iya betul. Dia belum cukup umur. Jadi dia harus masih cari jati diri dulu. Nah, kalau pengen cari jurnal, saya ini kan musyawarah tadi ketemu nih di Sinta berapa nih? Sinta 3. Kita pengen masuk ke jurnalnya. 3. Nah, ini profil dia seperti ini ya. Nah, kalau pengen ke web ini jurnal-jurnal yang sudah ada di sana ini dia. Begini. Terus kalau kita pengen lihat profilnya, websitenya di sini ada website. Nah, kita bisa masuk ke website mereka. Tinggal klik aja website. Nah, ini yang disebut jurnal tadi ya, bukan artikel. Jadi nama jurnalnya apa? Musyarofa. Kalau jurnal itu harus punya ISSN atau PISSN. Kan kayak buku ya. Buku ada nggak? Kalau buku apa namanya? ISBN. Kalau buku atau identitas buku. Jadi identitas buku namanya ISBN. Kalau identitas jurnal namanya ISSN. Tapi kalau jurnal ada 2 versi. Ada E, ada P. Apa itu E? Elektronik. Online-nya. Jadi ini versi elektronik. Kalau P-nya adalah print. Versi cetaknya. Print out. Nah, perhatikan, kalau kalian melihat di jurnal, apa aja isi jurnal itu, biasa home ya, kalau home itu biasa inilah pengenalan. Di sini ada ceritanya dia, jurnal ini tentang apa, menerima buku-buku, siapa aja yang boleh nulis, ini ceritakan semuanya. Topiknya apa saja biasanya dijelasin. Nah, di sini juga di keterangan, musyawarah sudah terakreditasi, katanya begitu. Nah, jadi seperti itu dia ya. Nah, terus, about-nya itu, login. Nah, kalau kalian pengen login berarti kan kalau kalian pengen submit jurnal harus daftar dulu. Sini registrasi. Ya. Kalau sudah registrasi nanti baru bisa login kan itu dia ya. Nah, searching biasa. Current itu kalau current itu adalah update data yang terbaru. Ya, data terbaru di current. Arsip ini adalah kumpulan jurnalnya. Ya, kalau kita masuk ke arsip, jadi seperti ini. Nah, seperti ini dia kumpulan jurnalnya. Kita masuk ke jurnal saya tadi ya. Mana tadi ya? Profil saya tadi. Kita masuk ke profil saya. Kita tunjukkan. Musyawarah ini dia coba.
punya saya Musarofah ini volume berapa jurnalnya? Volume 6. Volume 6. Nomor 2 ya. Nomor 2. Kita coba cari, itu Nomor ada nggak? dua. Volume 6 nomor 2. Di sini dia. Coba tadi kan saya katakan dia setahun berapa kali terbit di sini Musarofah? Itu 3. 3 kali ya. 3. Nah, tadi yang di dalam kurung itu nomor-nomor itu yang ini. Jadi jangan salah. Jadi itu tadi ya, paham ya? 1, Sudah 2, volume 3. itu di sini. Jadi ada nomor 1, Pertama nomor 2 kali dan 3. terbit, 2 Kan kali, ya. 3 kali. Oke. Punya saya tadi volume 6 nomor Itu 2 ya. Bapak. Di sini ya. Itu. Kita lihat. Kita klik. Tuh. Itu bisa diklik itu. Nanti akan, nah ini namanya jurnal. Ada berapa banyak penulisnya di sini? Banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya itu. Ini namanya jurnal. Tadi makanya bahasanya apa definisinya? Kumpulan dari beberapa artikel Artikel. Artikel. Nomor saya nomor 1 ini di atas ini nih. Itu Pak Abdul Mujib. Kalau diklik, kalau di-download di sini ya, atau pengen berapa cek dan seterusnya. Jadi begini cara mencari jurnal. Mencari artikel jurnal harusnya bahasanya, zaman kita sering membacanya langsung jurnal gitu aja. Ini daftar pustakanya dan bla bla blanya. Kalau filenya bisa kalian cari di PDF ini, download dan sebagainya. Nah, ini tampilannya lagi proses. 12. Nah, ini dia tampilannya ya. Jadi ini nama jurnalnya, ada bahasa Indonesia, ada abstraknya, ada pendahuluannya seperti ini. Ini tulisan saya ini udah bertahun-tahun yang lalu, lupa ingat lagi lah, 2017. Nah, seperti ini. Jadi ilmiah dia ada latar belakang, kemudian ada apa lagi? Metodologi. Ini ada teorinya sedikit, ada metodenya ya, metodenya seperti apa, kemudian respondennya siapa, instrumennya seperti apa, di sini dijelaskan, teknik analisis datanya, jadi ceritanya di sini, kemudian hasilnya apa, hasil penelitiannya. Jadi kayak skripsi juga ya, tapi dibuat lebih rangkuman, lebih ringkas ya, lebih padat dia kajiannya. Terus ini penganalisis datanya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, jadi baru analisisnya. Udah penutup dan daftar pustaka. Nah, di sinilah yang tadi itu daftar pustaka. Ada profil saya di sini. Nah, gitu. Keren ya? Sih. Oke. Ada pertanyaan tentang jurnal? Awas, ke depannya nggak boleh lagi nggak tahu jurnal. Tak jita kan nanti nggak tahu. Ya. Ya, Pak. Pak, kalau misalnya mau cari e-book, Pak. Sopo ini? Desiana, Pak. Desiana. Cari e-book. Hah? E-book ya kan banyak ya aplikasi e-book ya. Silahkan aja. Kalau gimana? Biasanya dari mana, Pak? E-book bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, orang Indonesia itu pelit-pelit, nggak pernah ada yang bikin e-book di share. Ada sih 1-2. Lebih banyak jualan. Kadang dijual pun Pak e-booknya. Ya itu tadi kan jualan dia kan, pelit kan. Jadi dijual. Kalau pengen cari di Shopee banyak e-book. Kalau bahasa Pak banyak. Kalau yang berbahasa Inggris kita dapati banyak itu. Ada, kalian cari aja library Genesis. Jadi saya bisa tunjukkan di LibGen. LibGen ini juga tempat download jurnal. Kalian kalau di sini adalah ini library Genesis ini adalah website untuk download jurnal gratis. Download buku. Bahkan jurnal juga ada di sini ya. Jurnal kan bisa e-booknya ya. Jadi ada dalam bentuk buku itu biasanya bisa di-download dari sini. Nah, bisa, tapi ini berbahasa Inggris semuanya. Kalau kata kuncinya juga harus bahasa Inggris. Misalkan saya mau nyari buku kalkulus ini ya. Kalkulus. Tapi harus bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Kalau kalian semua penerbit nanti dapat. Nah, ada berapa jurnal nih? Tengoklah, sampai 25 halaman ini. Semuanya ini buku-buku yang bisa di-download. Tentang kalkulus, quantum kalkulus, Boolean kalkulus difference, semua berbahasa Inggris. Ini linknya di sini bisa di-download. Apa namanya tadi? Library Genesis. Tapi semuanya bukunya berbahasa Inggris. Tahunnya juga ada di sini, kalian bisa searching gitu ya. Ini Advanced Calculus, kalkulus apa, kalkulus with complex number dan bla bla bla. Ini semuanya berbahasa Inggris.
Ya. Makanya kenapa sumber rujukan saya juga berbahasa Inggris, karena saya menggunakan saya juga ambilnya dari sini. Ya. Ini semua buku ada di sini. Oke, ada lagi. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada. Tadi kan ada mungkin 1-2 yang memberikan gratisan, tapi kalau nggak seperti itu paling dia menggunakan bayar ya, biasanya suruh jualan gitu. Oke, ada lagi. Ada lagi yang ditanyakan? Halo. Pak mau tanya. Ya, silakan. Itu kan masalah jurnal. Biasanya jurnal yang seperti apa sih yang baik untuk digunakan? Maksudnya yang untuk diambil itunya gitu. Jurnal yang kriterianya yang gimana gitu? Ya, kalau bisa masuk di Sinta tadi lah. Makanya kita cek jurnal ini bagus enggaknya. Jadi Sinta 2, Sinta 3 itu bagus. Kalau Sinta 2 masih banyak yang berbahasa Indonesia. Kalau Sinta 1 hampir semuanya berbahasa Inggris. Jadi kalau kalian pandai berbahasa Inggris ya bagus. Kalau pengen lebih bagus lagi, cari sumber rujukan dari jurnal Scopus. Nah, kita bisa dari Scopus, itu malah mantap-mantap jurnalnya. Tapi bahasa Inggris semuanya. Kalian bisa masuk langsung aja ke Scopus ya. Scopus. Nah, saya juga banyak dari Scopus. Nah, dari sini, tapi harus tahu bidangnya kan, kalian carinya. Ini tadi yang Scopus ini juga lembaga pengindeks sama ini proses, tapi beda format. Jadi di sini kan subjek areanya, mau cari judul nama jurnalnya misalkan titel, apa nama jurnalnya dicari di sini. Sama ini lembaga pengindeks, tapi ini pengindeks yang internasional punya dan diakui secara paling bagusnya gitu. Jadi kalau sudah terindeks Scopus jurnalnya itu berarti jurnal yang keren sekali. Dan itulah tujuan dosen-dosen di Indonesia juga, bagaimana dia menulis artikel dan diterbitkan di jurnal yang terindeks Scopus gitu. Jadi arahnya ke sana karena rewardnya sangat besar sekali kalau bisa terindeks Scopus gitu. Kalian bisa cari nama jurnalnya di sini, misalkan apa begitu, atau tadi subjek, bisa dari subjek misalkan tentang matematik education, muncul nggak ya? Oh, tapi ini subjek sudah ada namanya di sini ya. Social science misalkannya di mana sosial ya. Kita social science bidang kita kalau pendidikan itu. Social science udah bawa. Jadi bisa melalui subjek, nanti ketemu nama-nama jurnalnya, nanti baru kita masuk ke websitenya gitu. Atau kita kalau memang sudah punya website atau kenal, ini kita pilih social science, kemudian education. Tapi umum nggak ada pendidikan matematika di sini. Oh. Kalau di sini nama jurnalnya saja ya, tapi nanti kita bisa masuk ke websitenya gitu ya. Nah, itu baru terdapat yang bagus-bagus. Tapi berbahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya mantap ya nggak pokok. Education, ini apply, sorry. Di apply nanti baru muncul. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ini ada berapa? 8.120 jurnal internasional yang diindeks Scopus. Ya, ini nama-nama jurnalnya ya. Kalau kita pengen tahu ya tinggal klik aja gitu. Tapi ini umum, education kan general ya, ada kan manajemen juga education, semua bidang. Nggak bisa spesifik, harus hati-hati nyarinya. Atau bisa kita di sini. Di sini kalau jurnal, nah kalau Scopus itu pemeringkatannya bukan Sinta 1, 2, 3, tapi kuartil ini dia. Q1, Q2, Q3, Q4. Misalkan kita mau Q2, nah di sini ada buku juga. Misalkan Q2 terus jurnal, di-apply. Ada 1000-an. Wah, masih banyak sekali. Bidangnya nggak ada lagi yang maunya matematik itu nggak ada pilihannya. Jadi kita general gitu di sini. Cari satu-satu. Dibaca dulu satu-satu. Kalau nggak paling yang 50-50-nya gitu deh, nggak tahu lah. Seperti inilah intinya ya. Ada yang pendidikan matematik ya, engineering. Ada pastinya, nggak mungkin nggak ada ya. Tapi harus dibaca di sini diurutkan gitu. Satu-satu begini baru ketampak. Random aja lah, banyak sekalipun ini. Nah, seperti itulah intinya ya, kalau jurnal. Oke, ada lagi yang ditanyain? Ada lagi?
Pas? Halo? Pas, Pak. Pas, oke. Untuk minggu pertama ini kita belum ada tugas menugas. Kita masih pekan perkenalan. Tapi ingat ya tadi ya, saya menilai aktivitas kalian. Jadi makin aktif, makin banyak penilaian dari saya ya. Kalau kalian nggak aktif ya sudah. Iya, Pak. Kan? Jainuddin, jangan kau diam ada Din, Jainuddin. Udah laki-lakinya cuma berapa biji, nggak aktif pula, ya kan? Hadir, Pak. Hadir. Kau jangan main game aja. Enggak pandai main game, Pak. Enggak, oke, bagus lah. Oke, masih bertahan 43 orang. Berarti tadi 45, turun 2 orang, nggak apa-apa lah itu. Oke, itu dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Ada, pas. Kalau tidak ada, sebentar saya stop share dulu. Tampilannya kita buat. Oke. Baik. Ayam kita siapa akhiri itu, dulu. weh? Ya, nggak apa-apa lah. Pak. Kau nggak punya ayam ya? Dipotong. Oke, kita screenshot dulu. Kita ini dibuka dulu videonya ya. Semuanya kita mau tunjukin. Din, kau buka videomu. Kau mentang-mentang kau pakai baju apa itu? Kau jadi apa itu di situ? Pakai saya, Pak. Itu masih kurus. Tapi sekarang kau gemuk kayak gitu. Oke, kita say hello dulu semuanya. Kita akhiri dulu. Terima kasih banyak. Ini saya screenshot dulu satu-satu ya. Thank you. Biar nampak muka kalian. Ini slide kedua. Oke. Ntar dulu sebentar ya. Foto dulu kita ya. Hahaha. Oke. Jangan lupa senyum. Udah daring, nggak senyum pula, makin stres lah kalian. Boleh pegain ya, Lapar, Pak. Lapar. Lapar. Kalian kalau di kelas nggak ada bilang lapar. Sekarang di sini bilang lapar. Tapi kan biasanya di kelas Bapak kasih waktu istirahat. Karena dekat sama dapur, Pak. Dekat sama dapur. Keciuman aroma masakan Mama. Kan nggak ada larangan kalian makan di situ. Malu loh, Pak. Tapi Nanti diminta, Pak. nanti apa penilaian itu? Nggak ada. Emang tadi ada saya nggak ada larangan makan gitu. Makan saya aja bawa minuman. Ini saya ada bontot nih, bontotan saya nih tengok nih. Saya juga. Bapak nggak bilang-bilang. Tapi kan nggak mungkin saya jelasin sama makan. Dari tadi saya kan ngomong aja nggak ada berhentinya. Cemana saya makannya? Ini belum kemakan itu dari tadi pagi tuh. Jatah sarapan saya itu. Oke, kalau minum kan bisa aja silakan ambil minum ya. Jadi boleh gitu Pak, sambil Bapak jelasin kami makan gitu. Silahkan. Jangan. Makan apa kalian makan besar? Santai kalian makan besar. Ya kalau makan cemilan sikit-sikit ya nggak apa-apa. Asalkan jangan kalian tunjukkan bau ini, gini kan nggak bener lah itu. Pandai-pandai lah kalian. Gimana makan kan bisa sambil ini kan gini kan nggak kelihatan toh. Gitu. Tapi tetap perhatiannya ke kita. Jangan bawa makanannya satu ember buahnya itu mah fokusnya ke makanan bukan ke belajar jadinya. Ya. Iya Pak. Oke, ya mudah-mudahan perkuliahan kita menyenangkan. Ini saya buat semenarik mungkin, senyaman mungkin. Beginilah bentuk nyamannya. Pasti tidak ada kenyamanan ya. Kita kan nggak seperti tatap muka. Jadi tapi kan kita pernah tatap muka. Jadi bayangkanlah saya kalau di depan kelas seperti apa. Kayaknya tidak jauh berbeda ya. Saya juga suka manggil-manggil. Yang suka ngelamun-ngelamun pasti terpanggil juga nanti itu ya. Jadi perhatikan itu dia. Oke. Mungkin itu dulu perkuliahan kita hari ini. Seharusnya ini sampai jam 1 lewat ya. Ini masih ada waktu setengah jam. Saya korupsi dulu sementara hari ini. Karena saya juga ntar lagi ada sidang itu nampaknya nguji. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin minggu depan kita akan buat lebih full lagi. Dengan banyak diskusi, banyak. Intinya itu, nggak boleh kalian nggak paham tentang metodologi gitu ya. Dan tugas ini adalah berbasis produk, kemudian ya aktivitas kalian akan saya nilai gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.